Halo, selamat datang kembali di Teknasia Indonesia. Apa kabarnya nih hari ini? Ngomong-ngomong, kamu tuh sekarang seorang founder yang udah lama single nggak? Single di sini bukan berarti single nggak punya pasangan hidup ya. Tapi lebih ke single fighter di perusahaan alias nggak punya partner bisnis. Kadang tuh memang nggak mudah buat membesarkan suatu perusahaan sendiri. Ada titik di mana setelah kamu berjalan sekian jauh, kamu bakalan ngerasa, wah kayaknya butuh nih punya partner bisnis. Tapi memang nyari partner bisnis itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Ada yang bilang sih nyari partner bisnis itu ya kayak nyari pasangan hidup aja. Karena itu, hari ini kita bakalan ngebagiin tip gimana memilih co-founder atau partner bisnis yang sesuai buat kamu. Yang pertama, carilah orang yang memiliki apa yang nggak kamu miliki. Hal ini penting banget terutama kalau kamu baru banget terjun ke dunia bisnis. Nah, dengan menemukan orang-orang yang sudah punya pengalaman bakal ngebantu kamu buat menghadapi persaingan di arena bisnis. Selain itu, kehadiran orang yang berpengalaman ini juga bakal membantu kamu buat dapetin kepercayaan dari para investor. Pengalaman itu sendiri sebenarnya dibagi ke 3 unsur. Yang pertama, keahlian. Misalnya kamu seorang programmer, kamu bisa mencari partner bisnis kamu itu yang seorang marketer misalnya. Atau kalau kamu seorang desainer, kamu bisa mencari partner bisnis yang seorang penulis. Yang kedua, koneksi. Nah, kamu juga bisa mencari partner yang berada di luar lingkaran pertemanan kamu. Manfaatnya apa? Supaya kamu bisa memperluas lingkar pertemanan, networking, dan juga mendapat referensi yang lebih banyak dari doi. Yang ketiga, ide. Jadi dengan adanya kehadiran orang-orang yang punya ide yang berbeda, itu bakalan membantu kamu melihat dari berbagai perspektif yang sama ini mungkin luput dari perhatian kamu. Yang kedua, kenali latar belakang calon partnermu. Nah, kayak pepatah yang sering banget diomongin sama orang tua, kalau nyari jodoh itu, coba deh lihat bibit, bebet, dan bobot. Nah, ternyata konsep ini juga berlaku di ranah bisnis. Jadi kalau kamu mencari seorang partner itu dan dari awal kamu udah merasa nggak nyaman sama dia, please banget jangan dipaksain, karena hubungan yang dipaksain itu kan nggak baik ya. Bibit, bebet, bobot yang harus kamu perhatiin itu misalnya pertama tuh tentang kepercayaan. Nah, kamu harus cari tahu dulu nih, kira-kira dia orangnya trusted nggak ya, jujur nggak ya. Selanjutnya, kamu juga harus ngomongin masalah gaya kerja. Misalnya ternyata partner kamu itu sangat produktifnya di pagi hari, sementara kamu di malam hari. Mungkin di awal-awal kamu mikir, wah, it's not a big thing, it's not a big problem, kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu bakal mempengaruhi cara kalian berkomunikasi. Jadi dengan tahu gaya kerjanya masing-masing kalian, bisa saling berkoordinasi nih, gimana baiknya supaya kerjaan tetap jalan dan produktif. Selanjutnya yang harus kamu cari tahu juga itu gimana sih penanganan konflik di antara kalian. Karena yang namanya hubungan itu pasti ada aja masalah, apalagi masalah bisnis. Dari awal kamu harus udah obrolin dulu kalau misalnya ada masalah, gimana sih kalian bakal menghadapi masalah itu. Jadi udah terbuka dan jujur dari awal. Terus, kalian juga harus menetapkan visi dari awal dan jangan melakukan kompromi. Coba deh obrolin, diskusiin apakah kalian bakalan terjun ke satu bidang dan fokus di situ, atau kalian bakalan banyak melakukan diversifikasi bisnis. Terus, apa aja sih target yang bakalan jadi prioritas dan gimana cara mencapainya? Selanjutnya itu, kamu juga harus memperhatikan rekam jejak sejarah hidupnya partner kamu. Bukan cuma masalah CV doang ya, atau yang kelihatan secara gamblang gitu. Tapi kamu juga harus mencari tahu sebenarnya perjalanan karirnya misalnya gimana. Misalnya apakah dia dulu sebelumnya udah pernah punya bisnis dan gagal, terus kamu bisa nanyain tuh orang-orang di sekitarnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Sebenarnya masalahnya gimana sih, kayak gitu. Orangnya gimana sih. Kadang-kadang tuh hal-hal kecil, misalnya cara dia menulis caption atau menyampaikan pemikiran dia media sosial, perbedaan pandangan politik, itu nantinya bakalan membawa dampak yang besar loh. Yang ketiga, buat perjanjian resmi.
perjanjian ini tuh sangat penting. Walaupun kamu ngerasa udah kenal banget, udah percaya banget sama co-founder atau partner kamu tetap harus membuat perjanjian. Karena hal ini bakal mempengaruhi perusahaan kamu di masa depan. Dan jangan ragu juga buat konsultasi ke ahli hukum atau pengacara tentang perjanjian resmi ini. Dua hal paling penting yang sebaiknya kamu bicarain waktu menyusun perjanjian itu yang pertama tentang bagaimana struktur pemegang kekuasaan di perusahaan. Terus yang kedua adalah bagaimana pembagian saham atau keuntungan perusahaan. Tanyakan lagi pada diri kalian tentang gimana kondisi perusahaan kalau salah satu dari kalian cabut. Karena ya walaupun rasa percaya itu penting, bisa aja ada hal-hal yang gak terduga, dan disinilah fungsi dari perjanjian resmi tadi. Gimana nih, kamu udah dapet pencerahan gak? Gimana sih caranya memilih partner bisnis yang tepat? Atau mungkin kamu punya pengalaman gak enak sama berpartner dengan seseorang? Kamu bisa share di kolom komentar ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan konten-konten Tech Indonesia kepada teman-temanmu. Sampai jumpa!